Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak, kali ini kisah tentang Uti, perempuan, ibu rumah tangga yang kelelahan dalam hidupnya. Laki-laki pilihan hatinya yang menjadi suaminya berkali-kali menyengsarakan hidupnya. Uti, 42 tahun, ibu rumah tangga dengan 2 anak, tinggal di sebuah desa di Sumatera Utara. Orang tuanya pensiunan buruh perkebunan yang kemudian membuka warung jajanan anak-anak. Uti menikah dengan H, pacarnya. Sebenarnya hubungan Uti dengan H kurang disetujui orang tuanya, karena ketika pertama kali diperkenalkan, perilaku H sama sekali tidak membuat simpati orang tuanya. Setelah menikah, Uti tinggal bersama orang tuanya karena suaminya belum bekerja. Tapi bulan madu bersama suaminya benar-benar seperti orang kaya dan membuat Uti merasa jadi perempuan yang paling bahagia di kampungnya. Setahun berlalu, Uti melahirkan anak pertamanya perempuan. Namun suaminya belum juga bekerja. Biaya hidup mereka dibantu orang tuanya. Uti kemudian meminta H, suaminya, untuk mencari pekerjaan agar tidak terus-menerus membebani orang tuanya. Akhirnya suami Uti bekerja menjadi buruh pabrik di pinggiran kota Medan. Uti merasa senang. Tiap pagi Uti mengantar suaminya naik motor ke terminal. Lalu dari situ suaminya naik angkot ke Medan. Sore hari Uti menjemput lagi ke terminal, lalu pulang ke rumah bersama suaminya. Begitu setiap hari. Suatu sore, seperti biasa, Uti menjemput suaminya di terminal. Tapi hingga malam dia tidak menemukan suaminya turun dari angkot seperti biasa. Uti terus menunggu hingga tengah malam. Suaminya tak juga nampak batang hidungnya. Akhirnya Uti meninggalkan terminal dan pulang tanpa suaminya. Dia ceritakan kepada ibunya kenapa suaminya tidak ikut pulang. Mengomel panjang lebarlah kedua orang tuanya. Sepanjang malam Uti tidak bisa tidur memikirkan suaminya. Kemana dia? Kenapa nggak pulang? Kenapa nggak ngasih kabar? Apakah suaminya baik-baik aja? Dan 3 hari berturut-turut suaminya nggak pulang, nggak ngasih kabar. Barulah pada hari keempat suaminya pulang tanpa rasa bersalah. Dia bilang dia dapat tumpangan nginep di rumah kawannya. Uti nggak perlu lagi capek-capek mengantar jemputnya. Mulai hari itu, suaminya pulang sebulan sekali untuk menghemat pengeluaran. 2 bulan berlalu, semua berjalan seperti janji suaminya. Dia pulang sebulan sekali dan memberikan uang belanja hasil pekerjaannya. Tapi pada bulan keempat, suaminya nggak pulang lagi. Uti kembali risau. Hingga bulan ke-6 suaminya nggak juga pulang. Uti makin gelisah. 1000 pertanyaan di kepalanya. Dan akhirnya Uti mengunjungi rumah mertuanya. Barangkali suaminya ada di sana, pikirnya. Uti menceritakan perihal suaminya kepada ibu mertuanya. Hampir semuanya dia ceritakan. Ibu mertuanya sangat sedih mendengar cerita tentang anaknya. Dan sudah lama sekali anaknya itu tidak pulang menjenguk ibunya. Karena H tidak ada di rumah mertuanya, Uti mencoba mendatangi rumah kawan-kawannya yang dia kenal. Tapi Uti juga nggak menemukan H di sana. Malah Uti mendapat kabar
bahwa suaminya sebetulnya udah nikah lagi dengan seorang perempuan dan tinggal bersama di rumah kontrakan. Mendadak Uti merasa lemas tak berdaya. Pandangannya gelap. Uti gak percaya dengan apa yang dia dengar, bahwa suaminya sudah menikah dengan perempuan lain. Gak mungkin, jeritnya dalam hati. Uti ingin sekali menemukan suaminya dan bertanya, kenapa dia tega melakukan itu padanya. Tapi ibunya melarangnya. Setahun kemudian, entah siapa yang menuntunnya, suami Uti tiba-tiba pulang. Sekali lagi, tanpa rasa bersalah, tanpa beban, dia minta maaf kepada Uti dan keluarganya, lalu berjanji akan menceraikan perempuan yang jadi istri keduanya. Waktu terus berjalan. Uti melahirkan anak kedua. Suaminya hanya bekerja serabutan, nggak bekerja di pabrik lagi. Tingkah lakunya kembali mencurigakan. Pemalas, sering pulang larut malam, bangun tidur jelang jam 12 siang. Kalau ditanya, selalu marah-marah dan sering membentak Uti dengan kata-kata kasar. Situasi makin memburuk. Karena orang tua Uti, bapaknya tiba-tiba sakit dan akhirnya meninggal dunia. Tak lama setelah bapaknya meninggal, ibu Uti mengalami stroke dan akhirnya juga meninggal dunia. Tidak ada lagi kini kedua orang tua yang sebelumnya menjadi sandaran ekonomi bagi Uti. Sehingga kali ini Uti berharap suaminya bisa menjadi sandaran untuk ekonomi keluarganya. Tanpa sepengetahuan Uti, ternyata suami Uti sudah terlalu jauh berubah. Dia sudah menjadi pecandu narkoba, sabu-sabu, dan penjudi. Suaminya menghabiskan uang dari warung untuk membeli sabu-sabu. Tingkat kecanduan narkoba dan judi suaminya sudah semakin parah. Uti harus banting tulang untuk menghidupi kedua anaknya dan suaminya yang sering memaksa minta uang untuk judi dan beli narkoba. Dalam situasi tertekan batin dengan sikap suaminya, tiba-tiba Uti mendapat kabar bahwa anak pertamanya hamil dengan pacarnya. Uti tersentak kaget. Dunia menjadi gelap gulita. Mau tak mau Uti menyampaikan soal ini kepada suaminya. Dan bagaimana respon suaminya? Suaminya bagai kesetanan memarahi anaknya, memukul, menendang, dan memaki dengan kasar. Menyalahkan Uti karena gak becus ngurus anak perempuannya sehingga hamil mempermalukan keluarga. Uti terdiam mendengar caci maki suaminya. Suami yang suka main perempuan, berjudi, dan sekarang pakai narkoba, dengan mudah mengatakan Uti gak becus mengurus anak. Dengan mudah mengatakan anaknya membuat malu keluarga. Tapi Uti gak punya keberanian untuk melawan. Dia gak punya keberanian untuk membantah suaminya. Akhirnya seperti juga yang dilakukan orang-orang di kampungnya, jalan keluar untuk masalah anak perempuannya yang sudah hamil adalah dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Gak ada jalan lain. Uti mengurus semuanya sendirian, tanpa bantuan suaminya, tanpa bantuan kedua orang tuanya yang dulu selalu ada untuknya. Tapi Uti mendapat masalah lagi. Suaminya ditangkap polisi ketika sedang pesta sabu-sabu. Uti hanya bisa menangis. Kali ini Uti merasa sangat lelah. Lelah lahir batin.
Uti membutuhkan sandaran. Uti ingin sekali menangis dan membenamkan wajahnya di dada seseorang, menumpahkan semua dukanya, memejamkan mata dan tidur di dada itu, di dada suaminya. Tapi semua itu tak pernah terjadi. Setelah 1 tahun perkawinannya, suaminya justru menjadi pelaku kekerasan demi kekerasan terhadap dirinya. Mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran ekonomi, hingga poligami sembunyi-sembunyi. Uti hanya bisa menangis. Dalam kepiluan itu, oknum polisi menawarkan jalan keluar. Jika Uti mau suaminya cepat dibebaskan, sediakan saja uang, kata salah satu oknum polisi sambil menyebutkan jumlah uang yang mereka inginkan. Uti terdiam. Bagaimana mungkin dia menyediakan uang sebanyak yang disebutkan, sedangkan untuk makan sehari-hari saja sangat sulit. Uti tak berdaya, terpaksa merelakan suaminya di penjara. Setelah berbulan-bulan di penjara, barulah Uti bisa menjenguk suaminya. Uti menabung, mengumpulkan uang untuk menjenguk suaminya di penjara yang lokasinya jauh di kota. Sampai di penjara dan bertemu suaminya, Uti menangis. Ingin sekali dia memeluk suaminya itu. Tapi kan Mak, tanggapan suami Uti di luar dugaannya. Kata-kata yang keluar dari mulut suaminya justru kata-kata kasar, memaki-maki, bahkan didengar oleh narapidana lainnya. Ngapain kamu kesini? Kamu senang kan aku di penjara? Kamu memang istri yang gak bisa diharapkan. Setelah berbulan-bulan aku di sini, aku di penjara, baru ini kamu nengok aku. Mungkin kamu sudah punya selingkuhan ya? Seneng ya aku di penjara? Uti terdiam, hanya terdiam. Bahkan untuk menangis pun kali ini dia gak bisa. Air matanya seperti kering tiba-tiba. Ia bergegas pulang dengan langkah perlahan. Ditinggalkannya uang 500.000 rupiah untuk suaminya di penjara. Barangkali ada gunanya, pikir Uti, sederhana saja. 1 tahun sudah suami Uti di penjara dari 4 tahun yang harus dijalaninya. Anak pertama Uti yang baru dinikahkan karena hamil ditinggal pergi begitu saja oleh suaminya setelah anak mereka lahir. Anak dan cucunya itu kini menjadi tanggung jawabnya, seperti dulu Uti dan anaknya menjadi tanggung jawab orang tuanya. Oh alah Uti, nasibmu itu ya. Aduh, turun-temurun gak ada bahagianya. Uti kini berjualan lagi di warung peninggalan orang tuanya untuk membangun ekonomi keluarganya, untuk anak dan cucunya, untuk membahagiakan dirinya sendiri. Uti menatap matahari pagi. Dia memutuskan untuk tidak pusing lagi memikirkan suaminya. Biarlah dia menikmati hari-harinya di penjara. Apa yang akan terjadi nanti, biarlah nanti memikirkannya. Begitu tekad Uti dalam hati. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.